Malam itu, jalanan di sekitar terminal Kampung Rambutan dipenuhi kendaraan. Semua orang berbondong-bondong pulang kampung untuk merayakan Lebaran. Begitu juga dengan keluarga kecil ini. Pak Arif, istrinya Bu Ratna, serta kedua anak mereka, Rani 17 dan Dimas 10. Dengan penuh semangat, mereka menyalakan mobil, berangkat menuju kampung halaman di Magelang. Dari Jakarta, perjalanan terasa lancar. Meski padat, Rani sibuk mendengarkan musik di earphone. Sementara Dimas sesekali merengek ingin jajan. Namun, menjelang dini hari, perjalanan mereka sampai di sebuah jalur yang terkenal angker. Alas Roban, hutan lebat di daerah Batang, Jawa Tengah. Awalnya, Pak Arif merasa yakin karena GPS menunjukkan jalur itu lebih cepat. Lewat sini aja, biar nggak macet. Lagian cuma hutan, apa yang perlu ditakutin? Katanya sambil tertawa. Bu Ratna menatap gelisah. Mas, katanya jalan ini banyak cerita horornya. Orang-orang suka bilang jangan macam-macam kalau lewat sini. Pak Arif justru menyeletuk. Ah, cuma mitos. Kita kan orang beriman. Gak usah paling juga cuma cerita buat nakut-nakutin. Tanpa sadar, ucapannya seakan memanggil sesuatu dari balik pepohonan gelap. Pukul 2 dini hari, kabut mulai turun. Jalanan yang tadinya terlihat jelas, tiba-tiba tertutup asap putih pekat. Lampu mobil hanya bisa menembus beberapa meter ke depan. Tiba-tiba GPS mobil mati, handphone kehilangan sinyal, jalan bercabang, tapi tidak ada petunjuk arah. Loh, kok gini? Tadi harusnya lurus, tapi sekarang ada 2 jalan. Gumam Pak Arif bingung. Rani yang duduk di belakang menimpali. Ayah, kita balik aja. Aku gak enak. Dari tadi kayak ada yang ngikutin. Dimas tiba-tiba menjerit. Ayah, ada orang di luar. Semua langsung menoleh. Di sisi kiri jalan, samar-samar terlihat sosok perempuan berjubah putih panjang, berdiri di balik pohon. Rambutnya menjuntai menutupi wajah. Dan ketika lampu mobil mengenai tubuhnya, ia tidak bergerak sedikit pun. Ya Allah, Bu Ratna menutup mulut. Tubuhnya gemetar. Pak Arif berusaha berani, malah menekan klakson keras-keras. Hei, jangan nakut-nakutin. Pergi sana, teriaknya. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di kaca belakang. Rani menoleh. Perlahan dari balik kaca, tampak bayangan hitam tinggi besar. Matanya merah menyala, menatap lurus ke dalam mobil. Rani menjerit histeris. Entah bagaimana, mobil yang mereka kendarai terus berputar-putar di jalur yang sama. Jarum jam terus berputar. Tapi mereka seolah tak pernah keluar dari hutan itu. Pagi menjelang, tapi suasana tetap gelap. Seakan-akan matahari enggan masuk ke dalam alas roban. Pak Arif mulai kehilangan kesabaran. Ini gak masuk akal. Sudah 5 jam lebih kita muter-muter, tapi gak keluar-keluar juga. Rani menangis. Dimas ketakutan. Tubuhnya menggigil. Bu Ratna hanya bisa berdoa dalam hati. Tiba-tiba dari radio mobil yang sudah dimatikan terdengar suara gamelan Jawa. Suara itu lirih, pelan, semakin lama semakin keras, diiringi suara tawa kecil. Seperti
tertawa anak-anak. "Mas, matiin radionya." Bu Ratna panik. "Aku udah matiin. Ini nggak mungkin nyala sendiri," teriak Pak Arif sambil menepuk dashboard. Tawa itu semakin jelas. Kini terdengar di luar mobil. Dari balik pepohonan, tampak bayangan kesel-kesil berlari seperti anak-anak bermain, tapi tanpa kepala. Setelah 24 jam terjebak dalam teror, tiba-tiba kabut mulai menipis. Jalanan yang tadinya bercabang kini lurus. Perlahan-lahan mereka berhasil keluar dari alas roban. Matahari sore menyambut mereka. Semua merasa lega, seakan baru saja lepas dari mimpi buruk. Pak Arif tertawa lega. Akhirnya keluar juga. Tuh kan, cuman halusinasi, hutan biasa aja kok. Tapi Bu Ratna masih pucat. "Mas, jangan sombong. Aku takut." Ini belum selesai. Mereka akhirnya sampai di rumah orang tua di Magelang. Semua keluarga menyambut hangat, seolah mimpi buruk sudah berakhir. Namun malam itu, saat semua tertidur, Rani terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Dengan tubuh gemetar, ia menoleh. Dari balik kaca jendela, tampak sosok perempuan berjubah putih panjang. Rambut menutupi wajah, matanya merah menyala, tepat sama seperti yang mereka lihat di hutan. Rani ingin menjerit, tapi tenggorokannya terkunci. Dari ruang tengah, terdengar suara gamelan lirih, diikuti tawa kecil anak-anak. Ketukan itu terdengar lagi. Perlahan ia menoleh. Sosok perempuan berjubah putih masih berdiri di luar jendela. Matanya merah menyala, rambut hitam panjangnya menempel di kaca, seperti sedang berusaha masuk. Rani menutup wajah dengan selimut, menahan tangis. Tapi suara itu tak berhenti, malah makin keras. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil berlari-lari di halaman. Disusul suara gamelan lirih, sama persis seperti yang mereka dengar di hutan alas roban. Rani memberanikan diri berlari keluar kamar menuju kamar orang tuanya. "Ayah, ibu, mereka ngikutin kita. Mereka ada di sini," teriaknya dengan suara pecah. Pak Arif yang terbangun langsung marah. "Apalagi sih, Ron? Jangan bikin panik." Tapi Bu Ratna ikut terbangun dan baru saja hendak menenangkan, tiba-tiba lampu rumah mati. Seluruh rumah gelap gulita. Di tengah kegelapan, Dimas menjerit dari kamarnya. Suaranya memecah malam. "Bu, ayah, ada yang tarik aku." Mereka semua lari ke kamar Dimas. Bocah itu sedang duduk di lantai, menangis ketakutan. Tangannya penuh bekas cakar hitam panjang, seperti kuku tajam, baru saja menyentuh kulitnya. "Ya Allah, Allah!" Bu Ratna memeluk anaknya erat-erat. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari lorong rumah. Berat, gemuruh, seperti makhluk besar sedang berjalan. Dari kegelapan, samar-samar tampak sosok hitam tinggi besar dengan mata merah menyala, gendruwo. Pak Arif yang tadinya selalu menyepelekan, kini benar-benar pucat. Tubuhnya gemetar, lidahnya keluh. Makhluk itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Tidak masuk, hanya berdiri.
Nafasnya berat, terdengar sampai memenuhi ruangan. Rani menutup telinga. Dimas menangis. Bu Ratna membaca doa. Sementara Pak Arif hanya bisa membisu. Lalu makhluk itu menghilang begitu saja. Hanya meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Keesokan paginya, rumah itu terasa sangat aneh. Udara dingin menusuk. Meski matahari sudah tinggi, burung-burung yang biasanya ramai di halaman, hari itu tak ada satupun. Pak Arif akhirnya bercerita kepada ayahnya, Mbah Sastro, tentang apa yang mereka alami. Sejak di alas roban, Mbah Sastro menatap dengan wajah serius. Kalian sudah lancang. Alas roban bukan sekadar hutan. Itu tempat bersemayamnya banyak makhluk. Kalian mungkin bicara sembarangan atau bertindak tidak sopan di sana. Pak Arif menunduk. Ia ingat jelas ucapannya ketika menyepelekan mitos hutan itu. Mbah Sastro melanjutkan, mereka sudah menandai kalian. Sekarang mereka ikut pulang. Kalau tidak segera dibereskan, keluarga ini tidak akan pernah tenang. Malam berikutnya, gangguan semakin parah. Piring-piring jatuh sendiri dari dapur. Suara gamelan semakin keras, seperti sedang ada pesta di halaman. Dari kamar terdengar suara banyak orang tertawa. Padahal seluruh keluarga sedang berkumpul di ruang tamu. Tiba-tiba pintu rumah bergetar keras. Seperti ada yang berusaha masuk. Rani berteriak, "Ayah, mereka mau masuk." Pak Arif mencoba mengintip lewat celah jendela. Dan di luar sana tampak puluhan sosok. Ada yang menyerupai manusia tanpa kepala, perempuan berambut panjang, anak-anak kecil tanpa wajah, hingga bayangan hitam besar yang berdiri paling depan. Bu Ratna memeluk Dimas erat-erat. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu suara berat bergema dari luar rumah. "Serahkan salah satu atau kalian semua." Pak Arif jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi. Mbah Sastro yang sudah bersiap dengan dupa dan kemenyan berkata, "Mereka minta tumbal. Kalau tidak diberi, mereka akan mengambil semuanya." Suasana rumah semakin mencekam. Bau anyir darah tercium. Meski tidak ada luka, Dimas mulai demam tinggi. Tubuhnya panas, matanya sayu. Rani menangis sejadi-jadinya. "Ayah, jangan biarkan mereka ambil Dimas. Aku rela, asal adikku jangan." Pak Arif dan Bu Ratna saling tatap. Air mata mereka menetes. Mereka sadar semua ini terjadi karena kesombongan dan ucapannya di hutan. Di luar, suara gamelan semakin keras. Sosok-sosok itu kini mengepung rumah, menunggu. Mbah Sastro berbisik, "Kita harus memilih atau mencari cara lain. Tapi waktu kita tidak banyak." Dan malam itu, keluarga kecil itu dihadapkan pada pilihan mengerikan. Siapa yang harus menjadi korban untuk menenangkan penghuni alas roban? Malam itu, rumah Mbah Sastro berubah menjadi seperti tempat yang terkepung. Dari luar, terdengar suara gamelan Jawa yang makin keras, bercampur dengan tawa anak-anak, tangisan perempuan, dan suara langkah kaki berat mengelilingi rumah. Pak Arif duduk di lantai dengan wajah pucat. Ia tak lagi bisa menyangkal. Rani menangis
sambil memeluk Dimas yang demamnya semakin parah. Tubuh anak kecil itu panas membara, bibirnya bergetar sikenekan. Ada sesuatu yang hendak keluar dari dalam tubuhnya. Mbah Sastro membakar kemenyan. Asapnya menari di udara. Ia mulai membaca mantra Jawa kuno dengan suara dalam dan bergetar. "Mas, apa benar mereka minta tumbal?" Suara Bu Ratna pecah. Tubuhnya gemetar. Mbah Sastro menunduk pelan. "Iya, mereka menuntut balasan. Kalian sudah mengusik dengan ucapan dan tingkah. Kalau tidak ada pengganti, keluarga ini akan mereka bawa semua." Tiba-tiba suara berat menggema dari luar, lebih jelas dari sebelumnya. "Serahkan atau kami ambil sendiri." Pintu rumah bergetar hebat, seperti didorong puluhan tangan. Angin dingin masuk lewat sela-sela dinding, membuat semua orang menggigil. Rani berdiri, wajahnya basah oleh air mata. "Ambil aku saja, jangan adikku," teriaknya dengan suara lantang. Bu Ratna langsung menjerit histeris. "Jangan nak, ibu gak rela. Jangan berani ngomong begitu." Pak Arif memeluk Rani erat-erat. Air matanya jatuh deras. "Ayah yang salah. Biar ayah saja. Jangan anak-anak." Tapi Mbah Sastro menggeleng. "Tidak bisa. Mereka tidak mau yang sudah tua. Mereka hanya mau yang masih muda. Darah segar itu yang membuat mereka kuat." Ucapan itu membuat suasana hening. Semua terdiam. Hanya tangisan lirih terdengar. Namun Mbah Sastro masih punya satu cara. "Kalau kalian rela, kita bisa lakukan ritual penolakan. Tapi risikonya besar. Kalau gagal, mereka tidak hanya mengambil satu orang, tapi seluruh keluarga kalian." Pak Arif mengangguk cepat. "Kita coba, Mbah. Apapun risikonya, aku gak akan menyerahkan anak-anakku." Mbah Sastro segera menyiapkan sesajen. Kemenyan, bunga 7 rupa, segelas air putih, dan kain hitam panjang. Ia mengatur semuanya di tengah ruang tamu, lalu mulai melantunkan doa. Di luar, suara gamelan semakin keras. Sosok itu mulai terlihat dari celah jendela. Bayangan tinggi besar dengan mata merah, anak-anak tanpa kepala, dan perempuan berambut panjang yang wajahnya penuh darah. Tiba-tiba jendela rumah pecah dengan suara keras. Angin berhembus masuk, membawa bau busuk menyengat. Dimas yang tadi lemah tiba-tiba menjerit keras. Matanya membelalak merah. Suara asing keluar dari mulutnya. "Kalian tidak bisa lari. Salah satu harus kami ambil." Rani memeluk adiknya kuat-kuat. "Lepasin dia. Jangan ambil adikku." Pak Arif dan Bu Ratna sudah menangis tanpa suara, hanya bisa memohon pada Allah dalam hati. Mbah Sastro menggangkangkan tubuh Dimas sambil membaca mantra. "Pergi kalian, jangan ambil darah keluarga ini." Tubuh Dimas bergetar keras. Tiba-tiba lampu rumah menyala sendiri, lalu mati lagi. Semua barang berjatuhan. Dinding rumah bergetar. Suara tawa dan gamelan bergema semakin kuat. Seakan seluruh hutan alas roban kini ada di dalam rumah itu. Lalu hening. Asap kemenyan menipis. Dimas jatuh pingsan di pelukan Rani. Pak Arif
dan Bu Ratna mendekat. Wajah penuh cemas. "Bagaimana, Mbah? Apa mereka pergi?" Mbah Sastro menatap dengan wajah pucat. Napasnya tersengal. "Untuk saat ini, iya, tapi ingat, mereka tidak benar-benar pergi. Mereka hanya mundur karena ada yang telah ditukar." Semua terdiam. "Ditukar? Maksudnya apa, Mbah?" tanya Pak Arif bingung. Mbah Sastro menunduk dalam-dalam. "Ada satu jiwa dari keluarga kalian yang sudah ditandai. Suatu saat nanti mereka akan datang lagi menjemputnya. Dan saat itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikan mereka." Rani memeluk adiknya erat-erat. Tapi kini tatapannya kosong. Di punggungnya samar-samar terlihat bekas tangan hitam mencengkeram, seolah sudah tertanam sesuatu. Dari luar, suara gamelan kembali terdengar pelan, menjauh ke arah hutan. Tapi sebelum benar-benar hilang, terdengar satu kalimat jelas, "Kami akan kembali untuknya." Malam itu berakhir dengan keheningan yang menyesakan, dan keluarga itu sadar mereka mungkin selamat malam ini, tapi kutukan alas roban akan terus mengikuti mereka. Lebaran di rumah Magelang akhirnya berlalu. Keluarga besar berkumpul, tawa, pelukan, dan hidangan khas Lebaran menutupi luka batin yang mereka bawa dari alas roban. Orang-orang sekitar tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat keluarga Pak Arif tampak lebih pendiam dari biasanya. Namun, di balik senyum palsu itu, ada ketakutan yang terus membayangi. Rani kini sering melamun, menatap kosong, seakan pikirannya bukan lagi miliknya sendiri. Sesekali ia menggaruk punggungnya dengan kasar. Tempat di mana bekas tangan hitam itu pernah terlihat. Dimas yang sempat sakit mulai pulih, tapi ia sering mengigau di malam hari. Dalam tidurnya, ia berbisik. Mereka datang, mereka panggil Mbak Rani, Pak Arif, dan Bu Ratna. Hanya bisa saling tatap dengan mata penuh ketakutan. Mereka tahu kutukan itu belum selesai. Suatu malam, ketika semua orang sudah tertidur, Rani terbangun. Ia mendengar suara lirih dari halaman rumah. Suara itu, suara gamelan, pelan, samar, tapi jelas berasal dari luar. Dengan langkah ragu, ia keluar kamar. Dari jendela, ia melihat halaman rumah yang gelap, tapi ada bayangan puluhan orang menari. Mereka menari, melingkar. Tubuh mereka remuk, wajahnya hancur, tapi mereka bergerak mengikuti irama gamelan yang tidak terdengar oleh orang lain. Rani menutup mulutnya agar tidak menjerit. Lalu salah satu dari mereka menoleh ke arahnya, mata merah, senyum lebar, dan bibir berlumur darah. Sudah waktunya. Tubuh Rani gemetar. Ia lari kembali ke kamar, bersembunyi di bawah selimut. Tapi di telinganya, suara itu terus berbisik. Sejak malam itu, kehidupan keluarga berubah. Piring pecah sendiri di dapur. Bayangan hitam sering terlihat lewat di cermin. Bau kemenyan dan darah segar muncul tanpa alasan. Suara ketukan di jendela terjadi hampir setiap malam. Dimas semakin parah. Anak kecil itu sering duduk sendiri di pojok kamar sambil bicara dengan udara kosong. "Mereka baik kok, Mbak Rani.
Mereka bilang sebentar lagi kamu ikut main sama mereka. Rani semakin ketakutan. Ia sering menangis diam-diam. Ia tahu dialah yang ditandai. Tak sanggup lagi menahan teror, Pak Arif akhirnya mendatangi seorang sesepuh desa bernama Mbah Karyo yang dikenal bisa menghadapi makhluk halus. Mbah Karyo mendengarkan cerita itu dengan wajah serius. Lalu ia berkata, "Anakmu sudah mereka pilih. Bekas di punggungnya itu tanda mereka akan terus datang sampai jiwa itu mereka ambil. Ritual kemarin hanya menunda, bukan menghapus." Pak Arif menangis. Suaranya pecah. "Tolong Mbah, selamatkan anak saya. Ambil nyawa saya kalau perlu. Asal jangan anak saya." Mbah Karyo menatapnya lama. "Ada satu cara, tapi ini bukan jalan aman. Kita harus kembali ke Alas Roban, mengembalikan apa yang mereka minta dengan cara yang benar. Kalau tidak, bukan hanya anakmu, seluruh keluarga bisa lenyap." Dengan hati hancur, keluarga itu setuju. Mereka bersiap kembali ke jalur Alas Roban, ditemani Mbah Karyo. Malam itu, hutan terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Kabut tebal turun lagi, menelan cahaya bulan. Gamelan samar terdengar di kejauhan. Seperti sudah menunggu, Mbah Karyo menyiapkan ritual, sesajen, dupa, dan doa. Rani duduk di tengah lingkaran. Tubuhnya gemetar, bekas tangan hitam di punggungnya semakin jelas, seakan membara. Tiba-tiba angin kencang berhembus. Pohon berderak keras, dan dari kegelapan muncul sosok-sosok yang pernah mereka lihat. Gendruwo tinggi besar, anak-anak tanpa kepala, perempuan berjubah putih, dan puluhan bayangan hitam. Mereka semua berdiri mengelilingi keluarga itu. Suara berat bergema, "Kami datang untuk mengambil yang sudah ditandai." Rani menangis keras, memeluk ibunya erat-erat. Pak Arif berdiri di depan. Tubuhnya gemetar, tapi matanya penuh nekat. Mbah Karyo berteriak lantang, "Tidak, malam ini kita putuskan ikatan kalian. Kalian tidak boleh mengambil jiwa ini." Namun sosok Gendruwo besar maju selangkah. Suaranya menggelegar, "Kalian sudah terlambat." Tiba-tiba tubuh Rani terangkat dari tanah, melayang di udara. Matanya terbuka lebar dengan cahaya merah menyala. Bu Ratna menjerit histeris. Pak Arif berusaha meraih anaknya, tapi tubuhnya terpental jauh. Dan malam itu, di hutan Alas Roban, pertempuran antara manusia dan makhluk tak kasat mata benar-benar dimulai. Tubuh Rani melayang di udara. Kedua matanya memancarkan cahaya merah. Rambutnya berkibar, seolah ada angin yang hanya berpusat di sekelilingnya. Dari mulutnya keluar suara aneh, dalam, bukan suaranya sendiri. "Aku milik mereka. Kalian tidak bisa menyelamatkanku." Bu Ratna menjerit histeris, mencoba meraih tangan putrinya. Tapi setiap kali mendekat, tubuhnya terpental ke belakang, seolah ada dinding tak terlihat yang melindungi Rani. Pak Arif berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya penuh air mata. "Jangan ambil anakku. Ambil aku saja. Aku yang salah. Aku yang lancang. Biarkan aku
yang jadi gantinya. Namun suara berat dari balik gelap hutan menjawab, tanda sudah dipilih. Darah muda, jiwa segar, tidak bisa diganti. Mbah Karyo tidak tinggal diam. Ia menggambar lingkaran dengan tanah liat, menancapkan dupa dan menabur bunga 7 rupa. Suaranya lantang membaca doa dan mantra. Asma Allah. Dengan cahaya yang suci, aku usir kalian. Pergi dari tubuh anak ini. Suasana hutan berguncang. Angin kencang bertiup. Pepohonan berderak dan jeritan panjang terdengar dari segala arah. Sosok-sosok gelap berusaha menembus lingkaran, tapi terhalang cahaya api dupa yang menyala biru. Tubuh Rani menggeliat. Seakan ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Darah mengalir dari sudut matanya, tapi ia menatap ayahnya dengan lirih. Ayah, tolong aku. Pak Arif semakin hancur mendengar itu. Ia nekat masuk ke dalam lingkaran ritual. Meski Mbah Karyo berteriak melarang. Kalau mereka mau darah segar, biar aku yang kasih. Asal anakku, jangan, teriak Pak Arif. Ia menggigit jarinya sendiri, meneteskan darah ke tanah dalam lingkaran. Seketika tanah bergetar. Suara gamelan berhenti. Semua makhluk itu terdiam, menoleh ke arahnya. Sosok genderuwo besar maju, menatap Pak Arif dengan mata merah menyala. Berani kau menantang hukum kami? Pak Arif menatap balik dengan mata penuh nekat. Aku, ayahnya. Aku yang harusnya bayar harga, bukan anakku. Tiba-tiba tubuhnya terhuyung, seakan darahnya ditarik keluar. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. Bu Ratna menjerit, "Mas, jangan, nanti kamu mati." Tapi Pak Arif tetap berdiri. Darahnya terus menetes ke tanah. Rani jatuh ke tanah. Tubuhnya kembali normal. Tapi kini bayangan hitam yang tadinya mencengkeramnya beralih ke Pak Arif. Sosok-sosok menyeramkan itu mulai menjerit, berebut mendekat ke tubuhnya. Mbah Karyo berteriak membaca doa semakin keras. Api dupa menyala semakin besar, berubah menjadi cahaya putih yang melingkari Pak Arif. Kalau kau memang rela, serahkan seluruh keberanianmu. Jangan biarkan mereka menang, seru Mbah Karyo. Pak Arif memejamkan mata. Air matanya jatuh. Dalam hatinya, ia hanya berdoa, "Ya Allah, ambil nyawaku. Asal keluargaku selamat." Seketika, cahaya terang menyelimuti tubuhnya. Jeritan makhluk itu terdengar memekakan telinga. Bayangan mereka terbakar oleh cahaya putih. Satu persatu lenyap ke dalam kabut hutan. Suara gamelan terhenti. Angin mendadak reda dan sunyi. Tubuh Pak Arif roboh ke tanah. Wajahnya pucat. Darah masih menetes dari jarinya. Bu Ratna memeluknya sambil menangis sejadi-jadinya. "Mas, jangan tinggalin aku, Mas." Rani dan Dimas menangis keras, memeluk tubuh ayah mereka yang sudah dingin. Mbah Karyo menutup mata Pak Arif dengan kain putih. Dia sudah memilih. Jiwa ayah menukar tanda itu. Kalian selamat, tapi pengorbanan ini akan dikenang. Malam itu, hutan Alas Roban kembali tenang. Tapi keluarga itu hancur. Mereka berhasil keluar, tapi harus kehilangan kepala keluarga
yang selama ini mereka cintai. Beberapa minggu kemudian, setelah pemakaman Pak Arif, keluarga itu kembali ke Jakarta. Hidup berjalan meski penuh luka. Namun suatu malam, ketika Rani sedang belajar, ia mendengar suara lirih dari jendela. Tok, tok, tok. Ia menoleh pelan, dan di kaca jendela samar-samar terlihat bayangan ayahnya, tersenyum dengan mata merah berkilat. Malam di rumah mereka di Magelang terasa berbeda. Angin yang biasanya sejuk, kini dinginnya menusuk, membawa aroma tanah basah seperti saat mereka tersesat di alas. Roban, lampu rumah berkedip-kedip meski listrik di sekitar normal. Pak Budi berusaha menenangkan semua orang. Sudah, jangan takut. Kita sudah sampai rumah. Tak ada apa-apa lagi, katanya meski wajahnya sendiri pucat. Namun, sejak mereka pulang, gangguan aneh mulai muncul. Suara langkah kaki terdengar jelas di teras rumah setiap malam, tapi saat dilihat, tidak ada siapa-siapa. Bau amis darah tercium dari dapur. Padahal tidak ada apapun. Adi, si anak bungsu, beberapa kali mengigau, berteriak, "Jangan ikut kami, jangan bawa dia masuk." Suatu malam, saat semua sedang tidur, pintu depan terbuka dengan sendirinya. Angin kencang masuk, membuat foto keluarga jatuh berantakan. Di antara suara angin itu, terdengar bisikan lirih. "Kalian sudah membawa kami pulang. Kami tidak akan pergi." Ibu yang sejak awal sudah gelisah langsung menangis. "Aku sudah bilang, jangan sembarangan bicara di hutan. Sekarang mereka ikut bersama kita." Pak Budi mulai sadar bahwa makhluk-makhluk itu bukan sekadar bayangan hutan. Mereka benar-benar terbawa oleh keluarga ini karena kata-kata kasar dan sikap tidak sopan saat tersesat di alas roban. Gangguan semakin nyata. Malam berikutnya, Pak Budi melihat dengan jelas sosok wanita berambut panjang duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya pucat penuh luka, menatap lurus ke arahnya. Saat ia hendak berteriak, sosok itu tiba-tiba berjalan ke arah kamar anak-anak. Dengan panik ia berlari. Tapi saat pintu kamar dibuka kosong, anak-anak tidur pulas. Namun, di dinding kamar tertulis dengan arang hitam, "Kami ikut sampai akhir." Setelah beberapa malam tidak bisa tidur karena teror makhluk yang ikut dari alas roban, Pak Budi akhirnya mengambil keputusan. Ia mendatangi seorang dukun sepuh di desanya bernama Mbah Wirio yang dikenal sering membantu orang yang diganggu makhluk halus. Mbah, tolong keluarga saya. Sejak pulang dari hutan alas roban, rumah kami tidak pernah tenang lagi. Mereka ikut pulang bersama kami, kata Pak Budi dengan suara gemetar. Mbah Wirio hanya menunduk. Wajahnya serius. "Kamu dan keluargamu sudah melanggar adat. Alas roban itu bukan sekadar hutan biasa. Kalau kalian tidak menjaga omongan, mereka akan merasa dihina. Dan sekali ikut, mereka jarang mau pergi." Pak Budi makin pucat. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Mbah Wirio mengambil dupa, bunga, dan kendi berisi air kembang. "Malam ini saya akan datang ke rumahmu, tapi kalian semua harus ikut duduk. Jangan ada yang tinggalkan lingkaran.
Kalau ada yang keluar, mereka akan menjemput jiwa orang itu. Malam itu, ruang tamu rumah Pak Budi berubah jadi tempat ritual. Mbah Wiryo menyalakan dupa. Asapnya tebal dan pekat, memenuhi ruangan dengan aroma menyengat. Semua anggota keluarga duduk melingkar, wajah pucat, tangan gemetar. Tiba-tiba, lampu padam, hanya cahaya lilin dan dupa yang menerangi. Mbah Wiryo mulai melantunkan mantra dengan suara berat dan bergetar. Tak lama, terdengar ketukan keras di pintu rumah. Adi yang masih kecil menangis ketakutan. Mbah Wiryo menatap pintu dengan tajam. Mereka sudah datang. Jangan ada yang berdiri, jangan ada yang menoleh. Namun, suara itu semakin dekat, bukan hanya di pintu, tapi juga di jendela, bahkan di atap rumah. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah dapur, membuat lilin padam. Dalam kegelapan, terdengar suara perempuan menangis lirih, lalu berubah menjadi tawa panjang dan menusuk. Kalian sudah membawa kami pulang. Kenapa sekarang ingin mengusir kami? Seketika, satu persatu keluarga merasa tubuh mereka berat, seperti ada yang menindih. Ibu meronta, merasa ada tangan dingin mencengkeram lehernya. Mbah Wiryo berusaha keras melawan dengan mantra, namun suaranya bergetar, seperti ada yang melawan balik. Dari arah pintu muncul bayangan hitam tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok itu menatap mereka semua, lalu berjalan pelan masuk ke tengah lingkaran. Bayangan hitam dengan mata merah itu melangkah perlahan masuk ke tengah lingkaran. Setiap langkahnya terdengar berat, seperti tanah dan lantai ikut bergetar. Udara semakin dingin, hingga napas keluar seperti asap. Mbah Wiryo segera menancapkan keris kecil yang dibawanya ke lantai, tepat di tengah lingkaran, lalu mengucapkan mantra dengan suara lantang. Asap dupa mendadak membubung tinggi, membentuk pusaran. Namun, sosok hitam itu hanya menyeringai. Dari mulutnya keluar suara berat bercampur bergema. Mantramu tidak cukup kuat. Keluarganya sendiri yang memanggil kami dengan mulut mereka sendiri. Pak Budi tersentak. Apa maksudmu? Tiba-tiba suara tawa lain terdengar. Kali ini dari arah belakang. Sosok perempuan berambut panjang, wajah penuh luka, muncul sambil merangkak di dinding. Matanya kosong, mulutnya terkoyak hingga ke pipi. Ia menatap ke arah ibu. Kau yang mengutuk dirimu sendiri. Ingat kata-kata yang kau lontarkan di hutan. Ibu mulai menangis histeris. Aku cuma bilang kalau ada setan di sini, biar ikut. Sekalian pulang sama kita. Seketika ruangan berguncang hebat, seolah rumah akan roboh. Semua makhluk itu tertawa serentak. Suara mereka menggema memecah telinga. Mbah Wiryo berteriak, omonganmu di hutan adalah undangan. Kau tidak tahu, di alas roban, kata-kata bukan sekadar suara, tapi janji. Dan janji itu tidak bisa dibatalkan semudah itu. Adi menjerit, tubuhnya terangkat dari lantai, seolah ada yang menariknya ke atas. Pak Budi mencoba meraih, tapi tubuhnya seperti terkunci, tak bisa bergerak. Sosok hitam besar itu
menunduk ke arah Pak Budi dan keluarganya. Suasana rumah Pak Budi berubah seperti medan perang. Asap dupa menebal. Suara tawa dan tangisan makhluk gaib bercampur jadi satu, membuat suasana semakin mencekam. Adi masih terangkat di udara. Tubuhnya melayang seperti boneka tanpa daya. Ibu menjerit, mencoba meraih, namun tangannya menembus udara kosong. Seakan ada dinding tak kasat mata. Mbah Wiryo, meski wajahnya penuh keringat dingin, tak menyerah. Ia mengambil segenggam bunga dari kendi dan melemparkannya ke arah sosok hitam tinggi besar. Atas nama leluhur tanah ini, aku perintahkan kalian kembali ke tempat asal kalian. Sekejap sosok itu terhenti, tubuhnya bergetar, tapi kemudian ia tertawa panjang. Tidak, orang tua, mereka sudah berjanji. Omongan itu undangan, undangan itu ikatan. Seketika wajah ibu pucat pasi. Ia sadar dialah penyebab semua ini. Dengan air mata deras, ia berteriak, kalau memang harus ada yang menebus, ambil aku, asal biarkan keluargaku pergi. Sosok perempuan berambut panjang yang merangkak di dinding menoleh kepadanya. Mulutnya terbuka lebar, lalu berbisik lirih, itu yang kami tunggu. Tubuh ibu mendadak terhentak, matanya kosong, napasnya sesak. Pak Budi mencoba memeluknya, namun sebuah kekuatan tak terlihat menarik tubuh ibu ke arah pintu. Ia diseret perlahan. Meski meronta dan berteriak, Mbah Wiryo berusaha menghentikan, namun sosok hitam besar menahan keris patahnya dengan satu tangan gaib. Jangan ikut campur. Ini hutang yang harus dibayar. Dengan jeritan terakhir, ibu menghilang ditelan kegelapan yang muncul dari pintu depan. Pintu itu menutup keras. Brok, hening. Adi jatuh ke lantai, terisak ketakutan. Pak Budi memeluk anak-anaknya erat, menangis tanpa suara. Mbah Wiryo terduduk lemas. Sudah terlambat. Omongan itu mengikat. Ibu kalian sudah jadi tebusan. Dia bersama mereka sekarang. Sejak malam itu, gangguan di rumah berhenti. Tidak ada lagi suara langkah, tawa, atau bayangan. Rumah kembali tenang, tapi dengan harga yang tak terbayarkan. Pak Budi dan anak-anak hidup dalam duka mendalam. Setiap kali melewati pintu rumah di malam hari, mereka masih bisa mencium aroma dupa dan tanah basah, mengingatkan bahwa meski tenang, roh-roh itu tetap ada. Dan di kejauhan, di hutan alas roban, terdengar sayup suara seorang perempuan menangis, lalu berbisik, "Aku masih di sini."